Nah, sekarang kita meditasi. Meditasi duduk seperti ini, ya bisa pendek, bisa panjang, semampunya. Tapi yang lebih dalam adalah gunakan, nah seperti sekarang. Ada suara mobil di luar, kita gunakan dia sebagai bel suci. Tarik nafas, menyatu dengan hawa sejuk di hidung. Hembuskan nafas, menyatu dengan hawa hangat di hidung. Tarik nafas, saya tersenyum pada sedih senang di dalam. Hembuskan nafas, saya tersenyum pada gelap terang di luar. Seperti itu meditasi yang dalam. Cuman beberapa detik tapi dilakukan ratusan kali tiap hari. Itu dampaknya lebih dalam dibandingkan duduk meditasi berjam-jam tapi pikirannya selingkuh. Ya, duduk meditasi berjam-jam dan pikirannya marah, itu malah meditasinya meracuni. Lebih baik beberapa detik tapi selalu ingat kembali ke nafas. Nafas itu jangkar yang menghubungkan kita dengan saat ini. Kalau Anda sering terhubung dengan saat ini, otak melepaskan energi kesembuhan yang berlimpah. Itu yang lebih dalam. Nah, sekarang kita meditasi duduk yang paling juga 10 menit. Kaki dilipat biar lebih sedikit ada energi gerakan turun. Karena orang sakit, bad mood, bad memory itu banyak gerakan energi turun, dilipat biar enggak banyak turun. Punggung, kepala, leher lurus tapi rileks. Sayapnya rileks saja, enggak usah terlalu terbuka, enggak usah terlalu tertutup. Posisi tangan bebas sesuai dengan kenyamanan masing-masing, atau kalau agama tertentu silahkan. Kalau lagi sehat walafiat tutup mata, lebih mudah kita konsentrasi dengan mata tertutup. Kalau agak ngantuk dibuka sedikit. Sekarang kita meditasi bersama. Anda langsung disembuhkan oleh meditasi kalau segera istirahat. Persisnya istirahat dari segala bentuk konflik di dalam, seperti salah benar, buruk baik, kotor suci, sehingga pikiran membocorkan jauh lebih sedikit energi di dalam. Untuk itu, apapun yang terjadi di saat ini, istirahat dari segala bentuk konflik di dalam. Agar pikiran segera istirahat, tanamkan keyakinan di dalam apapun yang terjadi di saat ini adalah tarian Tuhan yang sama. Apa yang disebut pikiran sebagai salah benar, buruk baik, semuanya tarian Tuhan yang sama.
Begitu cara mengistirahatkan pikiran. Sakit dan sehat pun tarian Tuhan yang sama. Sakit memberitahu hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Sehat memberitahu agar kita banyak bersyukur. Begitu caranya mengistirahatkan pikiran. Yang lebih indah adalah istirahat di saat ini, karena stres, depresi, dan segala penyakit lainnya berhubungan dengan pikiran yang lompat ke belakang dan ke depan. Masa lalu membawa memori kelabu, masa depan membawa ketakutan. Seperti itulah pikiran melepaskan penyakit di dalam, dan pikiran mulai melepaskan obat di dalam. Kalau Anda terhubung rapi dengan saat ini melalui nafas, apapun yang terjadi di saat ini, negatif maupun positif, kaki semutan sampai dengan suara musik yang indah, semuanya didekap dengan senyuman. Kembali ke nafas. Saat kembali ke nafas, ingat menyatu dengan hawa sejuk di hidung tatkala nafas masuk. Menyatu dengan hawa hangat di hidung saat nafas keluar. Banyak pemula yang memerlukan mantra. Bagi Anda yang sudah maju, Anda tidak perlu mantra. Tapi bagi pemula yang memerlukan mantra, saat nafas masuk, mantranya saya tersenyum pada sedih senang di dalam. Saat nafas keluar, saya tersenyum pada gelap terang di luar. Mantra ini pertama-tama mengingatkan pikiran agar istirahat, sekaligus menyatu dengan saat ini. Sebagaimana Guruji ulangi dari satu bimbingan meditasi ke bimbingan meditasi yang lain, lumba-lumba menghias lautan dengan menjadi lumba-lumba, kupu-kupu menghias taman dengan menjadi kupu-kupu, dan Anda sedang menghiasi bumi dengan menjadi diri Anda apa adanya. Sebuah pesan agar pikiran segera istirahat. Kurangi membandingkan diri Anda yang sakit dengan orang yang sehat.
Kurangi membandingkan diri Anda menua dengan anak muda. Belajar menerima diri apa adanya. Itu hadiah terindah yang bisa diberikan untuk jiwa di dalam. Sekaligus itu juga bentuk pikiran yang istirahat. Pikiran boleh melompat ke belakang, boleh melompat ke depan, tanpa menyalahkan, tanpa rasa bersalah. Selalu bawa pikiran ke saat ini, ke nafas. Sebagaimana sifat alami jantung yang masih hidup bergelombang, sifat alami pikiran orang biasa memang bergelombang, lompat ke belakang, lompat ke depan. Anda mulai istirahat pikirannya kalau melepaskan pikiran dalam sifat alaminya. Sesederhana melepaskan api dalam sifat alaminya yang panas, melepaskan air dalam sifat alaminya yang basah. Tidak perlu menyalahkan api yang panas, tidak perlu menyalahkan air yang basah. Dengan cara yang sama, tidak perlu menyalahkan pikiran yang lompat-lompat. Memang demikianlah sifat alaminya. Tugas Anda bawa pikiran ke nafas. Nafas masuk, menyatu dengan hawa sejuk di hidung. Nafas keluar, menyatu dengan hawa hangat di hidung. Agar pikiran istirahat, gunakan mantra ini. Nafas masuk, saya tersenyum pada sedih senang di dalam. Nafas keluar, saya tersenyum pada gelap terang di luar. Dan puncak meditasi ketemu kalau Anda bisa sepenuhnya hening, keheningan bukan keadaan tanpa suara. Keheningan adalah ketekunan untuk tersenyum pada semua suara. Makanya di sejumlah tradisi Tuhan diidentikan dengan keheningan. Sekarang kita hening sebentar tanpa kata-kata sama sekali. Berjumpa Tuhan yang paling damai, yaitu keheningan.
menyegarkan ingatan. Pujangga besar Jalaluddin Rumi menyebutkan keheningan adalah satu-satunya bahasa Tuhan. Selebihnya hanya kekeliruan dalam penafsiran. Tetua Bali menyebut Tuhan dengan Hyang Bang, keheningan yang maha tinggi. Setelah berjumpa Tuhan yang paling damai di dalam, yakni keheningan, sekarang kita tersenyum pada setiap berkah kekinian. Aham Prema, I'm love, who is here to share love. Terima kasih banyak. Pelan-pelan matanya dibuka. Namo Lokeswaraya.